rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid-dharain amin. Berkata guru kami dari silsilah sanad dan silsilah keguruan kami sampai pengarang kitab, sampai Syekh Nawawi Banten, sampai ke pengarang kitab yang aslinya, matannya yaitu Imam Suyuti, dari guru kami Syekh Sa'ad Rizik Jawis, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Said Ali bin Abdullah Al-Banjari, dari Syekh Zainuddin bin Badawi Sumbawa, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Yusuf Al-Banjari, dari ayahnya Syekh Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Kalimantan, dari gurunya Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, dari gurunya Sayyid Umar bin Hamid Al-Munafir dari ayahnya, dari Sayyid Ahmad bin Umar Al-Hinduwani dan Sayyid Hasan bin Qutb Al-Haddad. Ini anaknya, putranya Sahibur Ratib, yang punya Ratibul Al-Haddad ya. Jadi Al-Habib atau Sayyid Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad bin Ali Al-Haddad. Dan Sayyid Ahmad bin Nasir bin Ahmad bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ini datuknya Habib Umar, datuknya Habib Jindan ya. dari Sayyid Ahmad bin Zain bin Sumaid, dari gurunya Imam Sofi Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi, dari Muhammad bin Ali bin Matir Al-Hukmi, dari Al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki, dari Imam Suyuti kami menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qal al-babur rabi'u, bab yang keempat, itu fi fadilatis sholati, di dalam menjelaskan tentang keutamaan as-sholati, bersolawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad. Qala ba'dus sahabati, bertanya siapa ba'dus sahabati, sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, shalla, membalas, memberikan pahala. Siapa? Allahu Allah. Membalas apa? Asyran, 10 kali lipat. Untuk siapa? Liman shalla alaika marratan wahidatan. Bagi orang yang bersolawat kepadamu wahai Rasul, 1 kali saja dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini berlaku untuk hal dzalika, apakah ini berlaku liman kana, bagi orang hadirul qalbi, yang khusyuk ya, dalam bersolawat dia khusyuk, atau yang siapa aja pokoknya khusyuk enggak khusyuk dia solawat, dia semuanya diterima oleh Allah. Ya, dia tanya gitu sahabat gitu ya. Qala la, kata Rasulullah, tidak. Maksudnya itu bukan khusus bagi yang khusus saja. Anak-anak sambil main salawatan didino sama Allah. Ya kan, sambil ngomong bocah gitu ya. Ya, ibu-ibu ya, mama tuh lagi mimiin gitu ya bocah ya, lagi kecil itu kan. Ya kan, sambil masak dia salawat kan, mungkin enggak fokus ya. Tapi mana? Diterima oleh Allah. Karena kata Imam Malik, kullu amalin bainal qabuli war raddi illa salata 'alan nabi fa innaha maqbulatun li'annaha tata'allaqu bimaqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua amalan itu antara diterima atau ditolak. Contohnya sholat. Sholat maghrib yang kita lakukan tadi, apakah ada jaminan kita diterima oleh Allah? Ayo, ada jaminan enggak? Enggak ada kan? Kita enggak tahu, Pak. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Bisa kemungkinan diterima, bisa kemungkinan tidak. Hanya kita berharap sama Allah. Mudah-mudahan sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semua diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi nggak ada jaminan. Illa salata ala nabi, kata Imam Malik. Kecuali bersolawat kepada Rasulullah. Fa innaha makbulatun, dia pasti diterima. Gitu. Kenapa? Li'annaha tata'allaku bijanabi Rasulillah, karena dia berkaitan dengan kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat mah kita kan, tapi kalau salawat Rasulullah urusannya. Makanya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Makanya perbanyaklah salawat. Karena pintunya Allah adalah Rasulullah, dan pintunya Rasulullah adalah salawat kepada Muhammad SAW. Kata ulama gitu. Ya, dalam kitab Al-Maulidul Ali Syekh Ali Jum'ah. Ya, beliau guru kami yang mengarang kitab, beliau mengatakan begitu, miftahullah Rasulullah wa miftahur Rasul kasratus shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Allah adalah Rasulullah, dan pintunya Rasulullah adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ya. Jadi bagi yang khusyuk atau enggak khusyuk, banyakin sholawat gitu. Nanti insya Allah lama-lama akan khusyuk juga gitu.
Ada orang Ustaz, saya itu belum bisa sholat khusyuk. Kalau gitu saya nggak sholat ya keblangsak ente dunia akhir atau nggak apa-apa. Baru masih mungkin Allahu Akbar, masih Fatihah masih khusyuk. Pas baca surat ingat Japri ingat WA. Aduh, tadi apa namanya belum saya balas tadi WA ada teman. Ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan ingatnya di ruku, nanti lama-lama ingatnya di sujud, nanti lama-lama ingatnya di rakaat kedua, lama-lama ingat kita. Ya, jadi kalau kita belum khusyuk, jangan ditinggalin. Itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, "Az-zikru ma'al ghaflah khairun min adami dzikri kulliyatan." Jadi zikir walaupun belum khusyuk, zikir masih ingat sana sini, itu lebih baik daripada enggak zikir sama sekali. Gitu ya. Jadi walaupun sholat kita belum ini nggak apa-apa, terus itu insya Allah nanti di waktunya Allah akan kasih kita futuh terbuka dan kita jadi khusyuk, jadi tumaknina, jadi tenang, jadi apa namanya fokus, jadi konsentrasi. Amin ya robbal alamin gitu ya Bu ya. Jangan mentang-mentang Ustaz aduh saya sholawat tapi masih ingin sana sini mending saya nggak sholawat aja Tat. Ya gitu mah tambah aja kita parah. Ya, gitu. Sholawat aja udah, sholawat. Ini nggak apa-apa, Ustaz masih ingetin, nggak apa-apa. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan dengan memperbanyaknya, saking seringnya, saking banyaknya sholawat kita pada Rasulullah, maka nanti refleks otomatis lidah kita kalau ada apa-apa nyebutnya Rasulullah. Itu sahabat itu Ibnu Umar, kalau apa namanya, misalnya kena paku atau apa namanya, kalau kita jalan kena duri atau gimana tuh, sandung ya, atau kepleset. Itu yang disebut bukan. Kalau orang sekarang kadang begitu, buset astagfirullah. Apaan itu? Ya kan? Tapi kalau udah biasa, kalau sahabat yang disebut langsung, ya Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah gitu. Sakit, mau dioperasi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Itu menghibur. Kita coba biasakan. Mudah-mudahan itu menjadi kalimat yang terbiasa dalam bibir kita. Dan itu yang akan kita bawa nanti ketika kita sakaratul maut dan meninggal menjemput ajal kita. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita husnul khotimah dan mendapat syafaat khusus dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Semua yang bersolawat ala ghafilin, yang masih mikir kemana-mana, nggak apa-apa. Wa yu'tihillahu, dan Allah akan kasih kepada dia. Siapa? Allah amsalal jibal, seperti gunung pahalanya. Wal malaikatu, dan para malaikat tad'ulahu, mendoakan dia bagi orang yang suka salawat, yang demen salawat, yang hobinya salawat. Wa tastaghfirulahu, dan memintakan ampun untuk dosa-dosanya. Ya, malaikat memintakan ampun ke Allah gitu. Ya kan, bukan kita yang Allah, malaikat yang mintakan ampun ke Allah. Nah, kalau malaikat diterima enggak mau? Diterima enggak? Diterima, orang malaikat kagak ada dosa, ya kan? Ya Allah, ini hambamu namanya nih, dia salawatan mulu. Gini-gini, ntar sama Allah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nisa ayat berapa tuh Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wastaghfar lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Orang seandainya umatnya Rasulullah berbuat dosa, berbuat kezaliman pada diri sendiri, dia langsung sadar, ya Allah, saya banyak dosa, saya ingin berziarah ke makam Rasulullah, saya ingin mengadukan masalahnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan keberkahanmu, dengan syafaatmu, Allah mengampuni dosa-dosa kami, gitu lah. Jadullah, dan mereka datang ke Rasulullah, mereka mengadukan masalahnya ke Rasulullah, dan kemudian Rasulullah memintakan ampun untuk dia, maka Allah pasti akan ampuni dosanya. Karena yang mintanya siapa? Rasulullah. Kalau kita sendiri ya, ente yang gak ada tampang, gak tahu begitu. Tapi kalau yang mintanya kekasihnya, gimana kira-kira? Gitu ya. Maka kita ini wasilah kita yang terbesar. Kunci kita yang terbesar, perantara kita yang terbesar adalah Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqtas salati alayya. Adapun orang yang khusyuk, hatinya hadir bersama Rasulullah, waktu salawat alayya kepadaku, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka tidak ada yang bisa mengetahui pahala pastinya kecuali Allah. Kalau orang salawat gak khusyuk aja, dikasih pahala sama Allah. Apalagi khusyuk gitu loh. Itu enggak ada, udah itu Allah sendiri langsung. Yang tahu pahalanya hanya Allah, kita gak tahu tuh.
Itu saking besarnya, gitu maksudnya, saking besar pahalanya ya. Iya. Nah, kalau bocah-bocah kalau sholawat kan begitu ya, mungkin dia kagak tahu artinya Pak. Ya, kan? Sama teman-temannya gitu kan, apa namanya itu yang sebelum maghrib atau subuh ya kan gitu, sore-sore ya maghrib itu kan sambil sholawatan anak-anak nih, adik-adik kita ya Masya Allah ya kan, dia kagak ngerti. Itu tapi dia sholawatan. Terus orang tuanya apa namanya ngedidik dia supaya cinta Rasulullah SAW, cinta keturunan Rasulullah SAW ya, cinta pada sholawat, insya Allah nanti itu akan ketarik dia. Ya, jadi nanti senangnya itu sholawat, senangnya yang baik-baik gitu kan. Kalau yang enggak ini tuh dia apa namanya ngejauhin sendiri. Ya Imam Nawawi itu kecil itu ya karena sudah dididik sama orang tuanya ahli sholawat, ya ahli maulid, ahli apa namanya ya ahli sunnah jamaah, sehingga anaknya itu ketulak apa namanya nempel ke anak gitu, nular ke anak gitu. Jangan harap anak kita senang sholawat kalau orang tuanya kagak senang sholawat, jangan harap Pak gitu. Jadi kalau kita pengen punya anak nurut berbakti sama orang tua, kita juga harus berbakti. Itu hadisnya ada ya di Mujam Tobroni dengan sanad yang hasan, biru abaakum ya biru abnaukum, ya berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbakti pada kalian. Itu hukum karma. Jadi kadang-kadang kita, nih, taunya kita sendiri. Kita ngelawan orang tua, terus kita pengen punya anak berbakti sama kita. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Iya. Ya iya begitu, bener. Apa namanya Bu, Mbak? Yang apa nggak jauh dari apa namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lah iya. Mau ujuk-ujuk dari mana gitu. Itu mau anak soleh, lah bapaknya aja ya kagak sholat misalnya gitu ya. Ya gimana anaknya? Walaupun seorang tua mah sejahat-jahatnya orang tua pasti tidak mau anaknya jahat seperti bapaknya. Gitu, ya kan? Iya, tapi ya kita ikhtiar ya mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang apa namanya? Baik dan berbakti pada orang tua kita sehingga anak-anak kita nih ya sehingga anak-anak kita nurut dan berbakti sama orang tuanya sama kita gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan," barang siapa yang sholawat kepadaku kata Rasulullah, wahidatan sekali saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Tuh, 10 kali lipat. Nah, kalau misalnya 10, berarti kan 10 kali 10 berapa? 100 ya. Kalau sholawat 100 kali 1000. Sholawat 1000 kali 10.000. Sholawat 10.000 kali 100.000. Nah, sholawat 100.000 ya kan begitu. Iya, kalau sholawat 1.000.000 ya, itu emang ini apa namanya dagang ya. Enggak begitu ya, maksudnya Allah lebih dari itu ya. Allah lebih dari itu ya, rahmatnya Allah. Allah maha kaya. Ya. Rawahu Muslim, ini apa hadis sahih, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, ya, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Kadza dzakarahul Imam Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di mana? Fil Adhkari, dalam kitab Al Adhkar, kumpulan zikirnya Rasulullah, kumpulan zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zada, setiap ditambah solawatnya, tambah lagi pahalanya oleh Allah. Setiap makanya ada Ubay bin Ka'ab sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, tanya begini, ya Rasulullah, saya berapa kali ya solawat kalau dalam majelis? Kata Rasulullah, kalau dibilang apa namanya seperempat bagus, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Gitu. Bagaimana kalau setengahnya? Jadi kalau misalnya 1 jam gitu dalam majelis itu, setengah jamnya solawat, bagus itu. Kata Rasul gitu. Wa in zidta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lagi, lebih bagusnya lagi. Oh kalau gitu 2/3. Gitu ya. Jadi 40 menit, 45 menit untuk sholawat. Seperempat jamnya baru untuk apa? Pengajian misalnya untuk ceramah gitu. Wah bagus kata Rasulullah. Akhirnya dia bilang begini, ya Rasulullah gimana kalau satu majelis semua saya jadikan sholawat aja isinya. Idzan kufita warukit. Gitu. Kata Rasulullah, wah itu kamu udah apa mantap itu, nanti kamu udah apa aja yang kamu minta kamu akan dikabulkan oleh Allah gitu. Kalau gitu kita sholawatan aja udah ya. Nggak usah ngaji ya. Gitu. Jadi
apa namanya ya kita ini ya semuanya aja kita ambil ya ngajinya, salawatannya. Jadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi SAW man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannati. Man shalla alayya barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku alfa marratin 1000 kali lam yamut tidak meninggal hatta yubasysyara sampai dia diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bil jannati dengan surga gitu ya. Makanya ini ada ijazah dari guru kami Ki Lukman Hakim bin Zainuddin bin Ki Haji Zainuddin. Beliau guru kami dari Ploso, dari Gusmi itu Ki Hamim Jazuli, Jawa Timur, Kediri. Dari Ki Mahrus Ali, ya Ki Mahrus Ali itu pendiri pesantren pesantren salaf atau pesantren tradisional di Lirboyo, ya kan? Itu aslinya Cirebon, cuman menjadi menantunya Kiai di Lirboyo, pendiri Lirboyo Ki Abdul Karim atau Ki Abdul Manap. Itu beliau ngasih ijazah. Ya, kalau kita punya masalah yang rumit gitu ya, nah, itu kita sholawat Jibril, ya itu sebanyak diusahakan 5.000 satu hari satu malam, bisa dicicil. Jadi bukan hanya mobil atau rumah aja kita kredit sholawat juga boleh. Dan itu karena saya pernah 5.000 langsung gitu malam habis sisa itu, aduh keteteran juga, kadang-kadang ketiduran. Akhirnya saya tanya, Kiai bisa nggak kalau saya cicil gitu. Jadi setiap habis sholat wajib saya 1000 kali. Boleh kata beliau. Akhirnya saya cicil ya kan. Jadi boleh Pak, kredit ya. Kredit apa? Kredit sholawat. Kan kredit HP, kredit sholawat gitu ya. Jadi apa bunyinya gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu itu sholawat Jibril. Itu yang jadi mas kawinnya Nabi Adam untuk apa pernikahannya dengan Siti Hawa. Itu ininya sallallahu, makanya disebut dengan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril namanya. Itu kalau tapi jangan waktu ngamalin jangan pakai lagu begitu, kagak beres-beres urusannya. Baru dapat 10 udah di ini apa ininya ya. Jadi ya cepet aja selalu pakai tasbih yang 1000 kalau bisa, kalau enggak yang biasa yang 99 berarti 10 kali gitu. Ya, berarti kalau itu kali 50 kali, kalau 5.000 ya kan habis sisa gitu kan, habis maghrib cepat habis sisa gitu kan 2.000 misalnya atau 1.000 ya kan, ntar habis subuh 1.000 lagi, habis zuhur 1.000 gitu. Insya Allah semua hajatnya yang mentok-mentok itu, yang buntu-buntu itu insya Allah dengan izin Allah dan barokahnya sholawat akan dipermudah oleh Allah SWT. Yang punya apa, punya hajat apa, punya ini apa gitu ya. Nah, jadi sallallahu alaihi Muhammad 5.000 kali, ijazahnya Fatihahnya dari guru kami Kiai Lukman Hakim bin Kiai Haji Zainuddin, dari gurunya Kiai Mahrus Ali ya Lirboyo gitu ya. Fatihah Rasulullah sahabat, terus itu apa yang jazain ya, ajastukum kama ajazani syaihi, ya kami ijazahkan salawat ini, salawat Jibril ya 5.000 kali untuk hajat-hajat kita sebagaimana guru kami Ki Haji Lukman Hakim mengijazahkan dari guru-gurunya. Kami terima gitu, kami terima, amin, kabul gitu. Nah itu kebiasaan para ulama hadis khususnya itu diijazahkan begitu ya. Nah, amalkan insya Allah nanti akan ya, mungkin kalau sehari 2 hari jangan nunggu dulu Pak, kagak buru-buru amat gitu ya, baru aja sehari Ustadz kok belum Ustadz, saya punya ini nih, punya hajat nih, lah belum baru berapa lah ya, jangan buru-buru gitu lah. Iya, orang almarhum Habib Mundir bin Musawa Al-Musawa itu beliau setiap hari 5.000, itu pesan dari Habib Umar gurunya, kamu sebelum tidur harus sholawat 5.000. Itu udah puluhan tahun Pak, lah kita baru sebulan udah langsung nagih. Lentar dulu gitu ya, dia belum keluar ininya gitu, ibarat kita nanam itu kan belum keluar ya, nanti tanam dulu insya Allah nanti beberapa tahun atau beberapa insya Allah akan berikan apa khasiatnya gitu ya. Ada mau ditanyakan? Mau nanya enggak? Tentang salawat ini. Kita lanjut. Wa fi riwayatin man shalla alayya alfa marrah busyira bil jannah, barang siapa yang salawat 1000 kali akan diberikan kabar gembira sebelum meninggalnya dengan calon penduduk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku salatan wahidatan sekali sallallahu alaihi, maka Allah akan membalasnya biha dengan salawat 1 kali, asran 10 kali,
Wa man shalla dan barang siapa yang salawat alayya kepadaku asran 10 kali, sallallahu alaihi maka kau akan balas biha dengan salawat 10 kali, mi'atan 100 kali. 100 kali lipat. Jadi pokoknya 10 gitu. 10 kali lipat dan seterusnya. Wa man wa man shalla alayya alfan barang siapa yang salawat kepadaku alfan 1000 kali, lam tamassahunna maka tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Neraka nggak mau nyentuh dia. Ya, jadi badan yang dipenuhi dengan sholawat Nabi itu gagak doyan itu neraka. Nggak mau dia Pak. Ya, kenapa? Karena apa? Karena penuh dengan ininya Nabi gitu. Penuh dengan asmanya Nabi, penuh dengan sholawatnya Nabi. Oh ya makanya kenapa para sahabat itu rebutan supaya dapat berkahnya tabarukan dengan Rasulullah. Ada yang minta apa bekas air wudhunya Rasulullah, ada yang minta apa keringatnya Rasulullah, ada yang minta segala macam ini ya bekas-bekasnya Rasulullah. Kenapa coba? Karena kalau nanti bekas-bekasnya Rasul nempel ke dalam badan dia, maka api neraka itu kagak doyan. Saking bersihnya, saking sucinya. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Bahkan ada Ummu Hani itu, ya, jadi bibinya Rasulullah. Rasul itu lagi ke belakang malam-malam, ya gelap gitu ya. Pakai apa namanya dalam riwayat itu ke belakang itu buang air kecil, ya. Itu sama Ummu Hani itu diambil tuh ininya buat obat. Ya. Ya. Rasulullah, Pak, ya. Pak RT bukan Pak RT, kalau Rasulullah ya. Ini beda, urusannya beda ya. Jadi kita apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya. Jadi beda kalau Rasulullah. Ya, itu mah urusannya keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah yang kaitannya dengan cinta kepada Allah. Barang siapa cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Kalau dia bilang cinta sama Allah enggak cinta Rasulullah itu namanya cinta palsu. Ya, ngaku-ngaku cinta namanya ya. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah tadi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiyas salat barang siapa yang benci dengan salawat. Enggak peduli dengan salawat, cuek dengan salawat. Man nasiyah itu ada cuek dengan salawat. Alayya kepadaku faqad akhta maka dia sudah nyasar. Maka dia itu apa namanya? Ya nyasar ya akhta itu salah jalan gitu. Salah jalan kata Rasulullah. Jadi kalau orang apa namanya dengar sholawat keganggu, apaan sih nih bocah ganggu aja, udah sholawat ganggu, berisik. Nah kalau mungkin suaranya, tapi kalau sholawatnya ganggu, itu bahaya ini. Ayo itu bocah nih, apa nih bocahnya begitu karena dia sambil bercanda. Nah, mungkin bukan berarti bercandanya bukan sholawatnya. Hati-hati, hati-hati Pak, Bu ya, Bu. Kalau kita nyalahin sholawatnya, gimana urusannya? Itu urusan bahaya itu. Apa tuh? Maksudnya gimana bunyinya? Maksudnya bahasa Indonesia atau diterjemahin? Gak apa-apa. Oh, sholawat zaman now gitu ya, yang viral gitu. Yang penting, jadi begini, ya tentu saja sholawat ini ada adabnya, ya kan? Nanti ada aturannya, isinya sholawat itu harus ada sholawat dan salam, ya. Sholawat itu artinya apa namanya kita ini kan Rasulullah ya, meminta, artinya berdoa, ya, untuk kita sebenarnya melalui apa namanya sholawat kepada Rasulullah, salam ta'zim kepada Rasulullah. Tapi begini. Kalau maaf harus jangan sampai sholawat ini dijadikan sebagai mohon maaf ya permainan. Jadi dia tuntunan bukan tontonan. Sekarang kadang-kadang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, ya kan? Gitu ya. Jadi bukan jadi mainan. Itu nggak boleh, ya. Misalnya sholawat pakai dangdut, gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena mengurangi ya dan bisa menodai dari kebersihan dan keagungannya sholawat. Jadi selama dia masih mengagungkan sholawat Rasulullah ya walaupun dengan bahasa Indonesia ya karena di dalam Al-Quran perintah sholawat itu umum. Jadi shollu alaihi wasallim bersolawatlah kalian kepada Allah. Di situ tidak ditentukan Pak sholawatnya apa. Apakah sholawat asgilil, sholawat busyro, sholawat nariyah, sholawat enggak ditentukan di situ. Kecuali sholat ya. Kalau sholat memang sudah ada dalam fikih ya udah diatur. Sholat Ibrahimiyah kan. Sholat tahiyat akhir, sholawatnya itu udah enggak bisa tahiyat akhir kita ganti pakai sholawat asgilil gitu.
Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Allahumma sholli ala Enggak boleh. Jangan ngarang-ngarang sendiri dah. Kacau urusannya ya. Jadi kalau udah masalah agama, masalah ibadah tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya kan? Nanti khutbah Jumat perempuan lagi yang khutbahnya. Nanti lama-lama apa lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi itu namanya apa namanya? Sakar, kalau orang Jawa bilang sakar PDW. Itu enggak ada ibadah itu sudah diatur. Jumat sama ini udah diatur semuanya ya. Tapi kalau ibadah yang ibadah sosial misalnya apa namanya halal bihalal atau apa acara nanti nyate bareng gitu mah nggak ada ini nggak ada aturannya, maksudnya nggak ada kapan dirinya atau di mana, nggak apa-apa, di rumah RT boleh, di depan di kebunnya boleh, di depan masjid boleh ya kan. Tapi kalau sholat atau haji, emang haji bisa di Aceh gitu katanya, itu kan Serambi Mekah Ustaz, Serambi Mekah kan, Aceh kan Serambi Mekah, berarti hajinya di sana toh. Astagfirullahaladzim. Ya, orang sekarang terlalu kayak gitu apa namanya pikirannya nakal. Jadi enggak ada ibadah yang sudah. Jadi ibadah itu ada 4. Ada yang sudah diatur tempat dan waktunya. Apa itu? Ibadah yang diatur dan ditentukan waktu dan tempatnya apa? Haji. Tempatnya di mana? Waktunya? Nah, Dzulhijjah, Arafah itu kan Dzulhijjah ini sebentar lagi. Ya, ada yang ditentukan tempatnya, tapi waktunya kapan saja. Apa itu? Umroh, benar. Umroh mah kapan aja bebas, tapi ntar habis haji. Sekarang ditutup dulu untuk haji umroh. Nanti khusus umroh nanti bulan Muharram. Gitu. Setelah selesai haji, musim haji selesai, baru dibuka umroh. Sampai sepanjang tahun, sampai datang haji lagi. Jadi dia ditentukan tempatnya, tapi waktunya tidak. Yang ketiga, dibalik. Ditentukan waktunya, tapi tempatnya tidak ditentukan. Apa itu? Hah? Sholat isya nih. Sholat isya. Waktunya ditentukan nggak? Iya, kan sampai sebelum subuh. Tapi tempatnya? Enggak. Mana aja di masjid boleh. Dilanggar boleh nggak? Nah, dilanggar boleh nggak? Oh, Pak Adul, dilanggar. Orang Jawa mana orang Jawa nih? Pak Haji, sholat boleh nggak dilanggar? Nggak boleh gimana? Mas ini paham kan? Dilanggar kan? Boleh nggak dilanggar? Boleh. Dilanggar itu di musola. Dilanggar boleh ya, dilanggar. Tapi ditinggalkan nggak boleh ya. Kalau dilanggar boleh. Nah, terus itu ditentukan tempat waktunya, tapi tempatnya tidak. Yang keempat, yang terakhir, ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Apa itu? Arisan. Ibu-ibu itu arisan. Itu ibadah. Ibadah kalau diniatin silaturahmi kan ibadah. Halal bihalal ibadah. Apalagi misalnya pengajian ibu-ibu, ya kan? Di sini hari apa? Senin ya? Pagi ya? Rabu, ya kan? Pagi. Sebenarnya pengajian ibu-ibu ini kan ibadah ya. Pengajian ibu-ibu ditentukan waktu dan tempatnya enggak? Hah? Enggak, itu kan dijadwal. Tapi kalau dalam Islam nih, ya kan, apakah harus hari Rabu? Itu maksudnya. Kan enggak ditentukan waktunya, silakan. Mau apa namanya tadi pengajian dilanggar boleh, ya kan? Ya, pengajian dilanggar boleh, pengajian di musola boleh, pengajian di masjid boleh, pengajian di rumahnya RW boleh, pengajian di rumahnya Bang Lura boleh, pengajian di rumahnya Ketua DKM Haji Burhan boleh, silakan. Ya kan? Waktunya kapan? Enggak harus, jangan Ustaz. Ini kan semua pada kerja, jadi jangan Senin ya. Hari Minggu silakan. Gitu loh. Itu namanya ibadah yang fleksibel, yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Nah, ini udah jangan diacak-acak, ini udah begitu dari Allah. Ini ada orang yang ngacak-ngacak, ditentukan waktu dan tempatnya, mau dia menirubah. Haji nggak usah di Makkah katanya. Haji udah dia di Serambi Mekahnya jadi Aceh. Astagfirullahaladzim. Ada begitu. Haji nggak usah di bulan Dzulhijjah. Haji mah di bulan ini aja, ntar di bulan Maret. Itu namanya tuh ngacak-ngacak. Ya. Jadi apa yang sudah tadi semua sudah ditentukan Allah, kita ikutin. Nah, kalau mau ini gimana? Kalau antum mau bikin gebrakan, antum mau bikin kreasi, kalau orang sekarang bilang inovasi, jangan di situ. Itu di ibadah nomor 4 tadi, yang tidak ditentukan apa? Misalnya bikin yang kayak gini YouTuber gitu ya, kajian dibikin online viral, gimana caranya biar menarik gitu. Boleh nggak? Boleh.
Itu ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Silahkan di situ maju, silahkan itu yang generasi Z sama milenial nih ya. Nah, siapa namanya? Albi siapa? Albi, silahkan itu pakai YouTube, pakai apa silahkan dah. Ya mau medsos, ya, pakai sosmed apa silahkan itu. Yang penting jangan ya tadi yang sudah apa? Ya maklum minaddin bidzarurah yang sudah diajarkan di agama sudah prinsip itu jangan di otak-atik. Ya, yang di otak-atik yang tadi itu, yang biasanya itu teknis-teknisnya aja, tata cara, tempat atau apa caranya biar menarik gimana. Dulu mah kan nggak ada, emang dulu zaman guru kita, kiai kita ada begini, ya viral biar viral gitu apa kayak namanya, emang ada begini, kan belum ada, gitu. Ya, sekarang ada silahkan, tapi tadi itu ya yang sudah apa namanya dari agama kita dari Islam ini sudah diatur, jangan diacak-acak ya. Mudah-mudahan kita tetap diakui oleh Rasulullah SAW gitu kan. Nanti kalau enggak, kalau kita ngerubah-ngerubah nih, nanti Rasulullah kagak mau lihat kita. Nanti di Telaga Kausar dicuekin kita. Kata iya, kata ada di Sunan Tirmidzi. Terus di Sama'il Imam Tirmidzi juga ada. Kata malaikat begini, ya Rasulullah itu umat kamu. Kamu lupa apa? Enggak, saya ingat banget dia, itu saya tahu namanya dia. Gitu kan. Cuman gitu. Kenapa ya Rasulullah, kata malaikat Jibril? Dia mah ngerubah-ngerubah ajaran saya. Jumatan, khotbahnya, khotibnya perempuan, nah gitu, apa namanya, ntar habis itu apa lagi gitu ya. Nah, ya gimana Rasul mau ini, ya kan? Gitu. Jadi jangan kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah kalau kita ngerubah-ngerubah sunnahnya dan ajarannya Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad, ya.